Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan.
bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau jadikan biji mata-Mu, ku berharga bagi-Mu. Tak Kau pandang kesalahan, tak Kau pandang hina hidupku. Kau beri yang terbaik Tuhan buat masa depanku. Ku percaya semua indah pada waktunya. Ku percaya semua demi kebaikanku. Terima kasih Tuhan, semua karena darah-Mu. Syukur Tuhan, semua karena pengampunan-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudara sekalian? Saya yakin dan percaya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, entah kita melalui gunung yang tinggi ataupun di dalam lembah yang kelam sekalipun, kita masih dapat merasakan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Yang saya akan beri judul perenungan kita hari ini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Roh Kudus, berkatilah perenungan firman kami dan berbicaralah kepada setiap kami yang mendengarkannya.
Kami yakin dan percaya firman-Mu itu akan memberikan kehidupan yang baru buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita merenungkan, membaca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh yang berbunyi begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan itu artinya kita sedang hidup di akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Mau gak mau, percaya gak percaya, kita sedang hidup di dalam akhir dari sebuah zaman. The end atau kesudahan bisa diartikan menjadi dua hal. Mungkin akhir dari umur kita di dunia ini, atau berarti kematian setiap kita. Atau mungkin akhir dari zaman ini, yang artinya Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput orang percaya. Tidak perlu diperdebatkan kapan hal itu terjadi. Yang terlebih penting, hari ini firman Tuhan menyapa kepada setiap kita dan mengingatkan setiap kita bagaimana harusnya seorang benar, seorang yang percaya kepada Tuhan hidup benar di akhir zaman. Dari ayat di atas kita dapat mempelajari 3 hal. Yang pertama, kuasailah dirimu. Yang kedua, jadilah tenang. Yang ketiga, supaya kamu dapat berdoa. Nah, tetapi banyak sekali anak-anak Tuhan di akhir zaman ini kehilangan 3 hal ini Bapak Ibu Saudara. Ketiga hal ini menjadi barang langka di akhir zaman ini. Anak Tuhan kehilangan penguasaan diri, anak Tuhan kehilangan ketenangan dan tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Tidak ada penguasaan diri, ditambah tidak ada ketenangan, artinya tidak dapat berdoa. Dan inilah yang diinginkan oleh iblis di akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Dan iblis datang pun untuk mencuri yang namanya penguasaan diri dan ketenangan dalam diri anak Tuhan. Sehingga anak Tuhan tidak dapat berdoa. Endingnya iblis menginginkan anak Tuhan tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Maka dari itu mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Bagaimana anak Tuhan harus hidup di akhir zaman. Milikilah penguasaan diri Bapak Ibu Saudara. Penguasaan diri yang dimaksud oleh firman Tuhan ini terambil dari bahasa Yunani yang berarti usaha penjagaan terhadap pikiran. Akhir-akhir ini banyak sekali anak Tuhan yang mengalami ketakutan dan kecemasan di dalam pikirannya ketika melihat realita dan kondisi tidak sesuai dengan harapan dan doanya. Itu membuat anak-anak Tuhan capek untuk menjaga pikirannya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita membandingkan iman kita kepada Tuhan dengan realita yang ada, seringkali di situ ada celah untuk ketakutan dan kekhawatiran masuk di dalam kehidupan kita. Disinilah dibutuhkan yang namanya penguasaan diri. Usaha untuk menjaga pikiran, untuk tetap percaya kepada Tuhan meski kondisi belum berubah. Yang kedua, milikilah ketenangan Bapak Ibu Saudara. Ketenangan adalah kemampuan melihat segala sesuatu sebagaimana mestinya, sesuai dengan kata Tuhan. Tenang berarti kita melihat masalah sebatas persoalan, tidak melihat masalah melebihi Tuhan. Tenang artinya melihat sakit penyakit tidak melebihi kuasa Tuhan. Tenang artinya melihat sakit penyakit tempat di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Tanpa ketenangan kita tidak akan melihat atau kita tidak akan bisa mempercayai kuasa Tuhan sanggup menolong kita. Karena ketika ketenangan itu hilang, kita melihat persoalan itu rasanya lebih besar dari Tuhan kita. Ketika kita melihat sakit penyakit itu lebih besar dari kuasa Tuhan. Rasanya Tuhan itu tak sanggup menolong persoalanku. Rasanya Tuhan tak sanggup menyembuhkanku. Ketika kita kehilangan ketenangan, itu yang terjadi. Maka dari itu, milikilah ketenangan. Kemampuan untuk melihat segala sesuatu sesuai dengan perkataan Tuhan. Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Tuhan lebih besar dari sakit penyakit kita. Dan Tuhan sanggup dengan kuasanya yang begitu sangat dahsyat menolong setiap kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, di akhir dari segala sesuatu itu, milikilah penguasaan diri. Milikilah ketenangan. Mungkin
akhir dari segala sesuatu itu bisa berarti akhir dari usahamu. Mungkin akhir dari segala sesuatu itu bisa berarti akhir dari tabunganmu yang mulai menipis. Mungkin juga akhir dari asuransimu. Atau mungkin akhir dari hubungan keluargamu yang akhir-akhir ini sudah mendekati masa krisis. Jangan sampai kehilangan yang namanya penguasaan diri dan ketenangan. Dan terlebih lagi, jangan sampai kehilangan hubungan dengan Tuhan. Milikilah ketenangan, milikilah penguasaan diri sehingga engkau dapat berdoa. Yesaya 30 ayat 15a mengatakan sebagai berikut. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Apapun akhir yang engkau sedang alami, tinggallah tenang di dalam Tuhan. Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk melalui masa-masa sukar di akhir zaman ini. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ajak istrimu, ajak anakmu, ajak keluargamu yang sedang mengalami masa sulit di akhir zaman ini bersama-sama untuk berdoa. Untuk memiliki memiliki penguasaan diri, untuk memiliki ketenangan dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersepakat bersama-sama. Ya Roh Kudus, kami bersyukur firman-Mu telah Kau sampaikan. Terlebih lagi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap telinga yang mendengar mendapatkan kekuatan yang baru untuk melalui masa-masa sukar di akhir zaman ini. Untuk melalui akhir dari segala sesuatu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap keluarga yang berdoa bersama mengalami mukjizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penguasaan diri dan ketenangan itu hadir di dalam setiap keluarga yang berdoa. Karena ketika kami bersepakat berdoa, Engkau hadir Tuhan. Dan ketika Engkau hadir, hanyalah hadirat-Mu yang menguasai kami. Dan berdoa di dalam nama Tuhan, Roh Kudus memberikan penguasaan diri dan ketenangan kepada setiap kami keluarga yang berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Karena Engkau menyapa kami melalui firman-Mu dan hadirat-Mu pada hari ini. Kami berdoa, kami mengalami hadirat-Mu dan kami mengalami sukacita dan damai sejahtera untuk kami melalui masa sukar di akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak Tuhan akan dapat melaluinya dengan penuh sukacita dan anugerah Tuhan yang menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.